Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini kita akan coba membuat aplikasi untuk melacak handphone ya. Kita akan coba buat sendiri ya, sistem untuk melacak handphone kita, ataupun bisa aja handphone saudara kita atau handphone keluarga kita. Nanti lokasinya ya berbasis GPS, jadi akan kita ambil posisi GPS yang ada di handphone, lalu kemudian dikirim ke server secara real time. Skema standarnya atau skema sederhananya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Jadi skema sederhananya seperti ini. Nanti kita butuh membuat aplikasi untuk mobile ya, kemudian aplikasi servernya, dan kemudian aplikasi untuk mapnya ya, untuk menampilkan lokasi dari handphone ini. Nah, ini datanya dikirim secara real time ke server gitu. Di sini ada aplikasi mobile ini sebagai transmitternya ya nanti, lalu kemudian nanti aplikasi yang di server ini sebagai receivernya, dan data dari server ini dikirim ke aplikasi klien, aplikasi map yang ada di klien ya. Jadi klien bisa memonitor pergerakan dari handphone ini. Lalu kemudian tahapan membangun sistemnya ya seperti ini. Jadi kita akan membuat sebuah format data yang akan kita kirim dari handphone kita ke server. Lalu kemudian kita akan membuat aplikasi server ya dengan menggunakan Node.js sama WebSocket. Nah, ini WebSocketnya kita akan menggunakan nanti socket IO ya. Dan ya kita akan coba lihat juga nanti dokumentasinya. Jadi di sini kita akan coba belajar bareng-bareng ya. Lalu selanjutnya membuat aplikasi map view-nya untuk menampilkan lokasi objek yang bergerak ya, atau lokasi objek dari handphone. Dan ini saya akan menggunakan OpenLayers lagi-lagi ya. Yang saya gunakan library mapnya itu menggunakan OpenLayers. Lalu WebSocket client yaitu dari socket IO juga ya, socket IO clientnya, dan JavaScript. Nah, ini yang selanjutnya nanti kita akan membuat aplikasi GPS mobilenya untuk melacak handphone kita gitu. Jadi aplikasi ini akan kita tanam di background supaya tidak mengganggu pada saat kita menggunakan handphone kita. Nah, ini kita akan buat nanti terakhir saja ya. Untuk simulasinya pada saat kita pembuatan aplikasi server sama map view-nya ini, kita akan menggunakan data dummy terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya kita akan melakukan instalasi ya. Instalasi dari mulai aplikasi servernya, terus aplikasi di Android-nya ya, di handphonenya. Karena nanti kita akan membuat aplikasi ini berbasis Android ya. Lalu selanjutnya kita buat uji fungsi gitu, dimana uji fungsi ini kita akan menguji terhadap fungsi sistem yang kita buat tadi ya. Kita akan coba, atau saya akan coba nanti jalan gitu. Mungkin di sini saya akan ada kegiatan keluar ya, dalam arti ya keluar rumah gitu, untuk mengetes dari pergerakan handphone yang saya bawa nantinya gitu ya. Terus apakah terlacak atau tidak gitu, termonitor atau tidak gitu. Nah, ini skema sistem dan pengiriman datanya seperti ini. Jadi di sini ada satelit GPS ya, akan kita tangkap di handphone kita datanya ya, yang dikirim oleh satelit ini. Kita akan mendapatkan nanti posisi longitude latitude ya, terus ada nanti kecepatan juga mungkin ya, kita akan ambil juga. Lalu kemudian altitude juga, altitude itu elevasi ya atau ketinggian. Nah, ini kita akan ambil
pada saat kita membuat aplikasi untuk pelacakannya gitu. Lalu data yang kita dapatkan di sini ya, data yang kita dapatkan dari GPS ini kita kirim ke server melalui WebSocket gitu ya. Dan komunikasi data ini jaringannya kita menggunakan internet. Nah, ini server karena ini real time ya datanya, itu berbasis soket ini. Servernya harus menggunakan VPS atau dedicated server gitu. Kalau hostingan biasa itu nggak bisa ya, setahu saya gitu. Karena belum belum support Node.js-nya. Karena kebetulan di sini kita akan membuat aplikasi servernya itu dengan menggunakan Node.js gitu. Nah, lalu kemudian transfer data posisi ya dari server ini langsung ditransmitkan ke klien gitu. Nanti klien ini connect ke server gitu. Terus pada saat ada data masuk, dia akan langsung tertampil gitu. Jadi dari sini dikirim langsung tertampil di klien. Jadi nggak ada jeda gitu ya di sininya. Dia dapat data langsung ditransmit ke klien ini. Nah, aplikasi monitoringnya ini nanti kita akan buat menggunakan OpenLayers ya, yang tadi saya sampaikan. Lalu kita juga akan menggunakan JavaScript ya. Terus apalagi ini tadi WebSocket juga ya, Socket.io. Jadi skemanya seperti ini ya. Yang selanjutnya kita menentukan format data GPS yang dikirim. Nah, sebelum kita akan mengirim data, kita harus tentukan dulu nih, kira-kira data apa saja yang diperlukan ya untuk dikirim ke server dan ditampilkan di klien nanti. Nah, saya buat sederhana seperti ini. Jadi kalau teman-teman butuhnya ada yang lain gitu ya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau yang standarnya saya buat seperti ini ya. Jadi format datanya tentu latitude longitude ya, longitude latitude. Jadi XY-nya untuk menentukan lokasi ya, titik ya, menentukan titik di peta itu di mana gitu. Ini kita ambil koordinat longitude latitude. Lalu kemudian data kecepatan ya, speed. Barangkali ya kita nanti butuh suatu saat gitu ya. Kecepatan ini ya kita ambil saja dan akan kita nanti kirimkan juga gitu. Kemudian data bearing. Yang data bearing ini jadi menunjukkan dari arah titik A, dari arah titik kita berdiri nih itu pada saat GPS itu aktif untuk menuju ke titik berikutnya. Nah, itu ada nanti ada arahnya gitu ya. Kalau kita navigasi itu kan kayak di Google atau di aplikasi navigasi yang lainnya, itu kan si jarumnya itu atau panahnya kan suka mutar-mutar gitu ya. Nah, itu menggunakan sudut bearing ini gitu ya. Lalu kemudian data altitude. Nah, data altitude ini yaitu data ketinggian ya, elevasi gitu. Ini juga nanti akan coba kita transmitkan juga ya, kita kirimkan juga. Jadi paket data ini ya jadi koordinat ya, data kecepatan, data bearing, data altitude ini akan kita kirim. Nah, untuk format datanya kita akan membuat sebuah format data yang kita kirim dalam bentuk JSON gitu. Nah, saya coba buat seperti ini ya. Jadi ada long ya, ada lat gitu. Supaya nggak kepanjangan nih saya singkat saja. Lalu kemudian ada speed ya. Ini speed ini dalam satuan kilometer per jam. Kalau aslinya kan data dari GPS-nya itu knot ya gitu. Nanti bisa kita konversi pada saat membuat aplikasi di Android-nya. Pas begitu mau dikirim kita konversi dulu ke kilometer. Bisa juga seperti itu, atau data setelah sampai gitu, setelah sampai di klien kita rubah format satuannya ya ke dalam kilometer per jam gitu. Bisa juga. Dan ini bearing, ini satuannya derajat ya, ini sudah langsung derajat. Lalu kemudian altitude ini, altitude juga langsung meter gitu. Satuannya meter. Nah, data-data ini akan kita kirim ke server gitu.
dari server nanti langsung ditransmitkan ke klien. Nah, di klien itu nanti akan membaca data-data ini gitu. Data ini akan kita baca, lalu kemudian ditampilkan di peta. Setiap ada data ini gitu, itu akan terus ditampilkan di atas peta gitu. Jadi akan terlihat pergerakannya, misalkan dia dari titik A ke titik B ke titik C gitu ya. Itu akan terlihat perpindahannya nanti gitu. Nah, bagaimana nanti untuk teknis pembuatannya? Teman-teman bisa lihat saja ya di video saya berikutnya. Kita akan membuat aplikasi servernya dulu deh gitu ya. Kita akan coba buat aplikasi servernya dulu gitu. Dimana aplikasi servernya ini nanti kita akan coba bikin simulasinya gitu ya. Kita akan coba simulasikan menggunakan format data ini gitu. Dan setelah itu kita akan coba membuat aplikasi web kliennya ya, atau aplikasi mapnya untuk di klien. Ya bisa dibilang aplikasi untuk monitoringnya lah gitu ya. Tapi di sini saya tidak, aplikasinya sederhana saja ya, tidak ada login atau ada ya autentikasi yang lainnya gitu. Jadi saya akan buat aplikasi monitoringnya itu dalam bentuk sederhana saja. Nanti silahkan teman-teman bisa dikembangkan gitu. Ini saya buat ya konsep dasarnya lah gitu ya. Konsep dasarnya untuk membuat aplikasi monitoring gitu ya dari handphone. Atau bisa juga nanti diaplikasikan untuk kayak GPS tracking gitu ya. Ya seperti itulah gitu ya. Oke, kita lanjut saja ya. Mungkin kita lanjut ke video berikutnya, yaitu membuat aplikasi servernya ya. Nah, untuk aplikasi server ini teman-teman harus install ini ya. Ini membuat aplikasi server. Ini ya, untuk membuat aplikasi server ya, monitoring ya, receiver lah gitu ya, receiver. Ini teman-teman kalau belum punya npm ya, silahkan install npm atau yarn gitu. Karena saya terbiasa menggunakan npm ya, jadi saya npm saja. Terus kemudian Node.js ya. Kalau teman-teman belum ada Node.js nya, jadi perlu juga diinstalkan Node.js. Nah, kalau saya kan di sini sudah ada ya, npm sudah ada. Lalu kemudian saya akan menggunakan WebSocket maaf ya. Akan menggunakan JavaScript Builder ya. Saya akan menggunakan Webpack di sini. Jadi teman-teman bisa lihat nanti konfigurasi untuk webpack-nya seperti apa gitu ya. Nah, bisa dilihat dah di dokumentasinya, atau nanti bisa kita bareng-bareng belajar ya. Webpack, lalu kemudian ya WebSocket ya. Kita akan menggunakan ini socket. Ini juga ada dokumentasinya, cukup lengkap juga ya. Kita akan lihat nanti di dokumentasinya juga. Ini WebSocket sama Node.js nya pakai Express ya, frameworknya Node.js Express. Mungkin ini dulu ya sementara ya. Coba kita akan langsung buat saja ya. Di sini udah saya sediakan terminal. Di sini ada saya folder dev biasa ya, untuk apa namanya itu, develop aplikasi tutorial yang ada di sini. Kemudian ini datanya saya nggak simpan di database ya. Jadi teman-teman kalau misalkan butuh untuk disimpan ke database silahkan gitu ya. Ya
mungkin nanti kalau butuh gitu bisa saya buatkan video selanjutnya, atau teman-teman kembangkan sendiri gitu. Lalu saya lihat dulu. Oke. Ini saya akan masuk ke WebGIS tutorial ya. Di sini kemarin saya udah coba-coba sih sebetulnya ya gitu, membuat folder lacak HP gitu. Jadi kalau teman-teman belum ada gitu ya, bisa mengetikkan ini, kita makdir ya, makdir misalkan lacak HP gitu. Nah, karena di saya sudah ada, bisa aja namanya apa aja lah gitu ya, teman-teman terserah gitu. Tapi di sini saya akan buat foldernya lacak HP gitu. Saya akan masuk ke lacak HP. Gitu. Nah, di sini saya akan membuat directory baru ya, namanya server gitu. Ini aja ya, cd server. Ini sudah saya buat foldernya. Lalu kemudian kita akan melakukan beberapa konfigurasi ya. Ini kelihatan nggak ya? Ini agak kecil sih. Kita akan melakukan beberapa konfigurasi ya. Kita akan buat npm init ya. Kita akan menggunakan ini untuk inisialisasi npm nya ya, untuk bikin packages-nya nih. Maaf, ini agak lama nih laptop saya nih. Jadi packages-nya namanya misalnya server, nggak apa-apa ya. Versionnya, deskripsinya aplikasi server untuk receive data tracking gitu aja, tracking HP. Low entry point-nya bebas ya, nanti akan kita set lagi dah. Ini kita tidak menggunakan git ya, dilewat saja gitu. Ini lewat juga sih, nggak apa-apa sebenarnya. Ini autornya. Oke. Jadi ini udah jadi packages-nya. Nah, lalu kemudian kita akan menginstal webpack-nya ya. npm install webpack sama webpack CLI nya ya, webpack CLI. Kita tunggu beberapa saat, dia akan melakukan instalasi ya. Nah, ini udah selesai. Lalu kemudian kita akan memanggil webpack-nya ya, atau kita akan membuat konfigurasi webpack config-nya. Tapi ini harus ada webpack generatornya ya, biar dia nanti suruh install ya. Webpack init, npx webpack init, dia akan suruh install webpack generator biasanya gitu. Nah, ini kan kita yes aja. Ini kenapa prepare saya pakai Node.js ya, pengalaman saya tuh kalau untuk data real time itu lebih enak gitu ya gitu. Mungkin nanti di video yang lain juga akan coba saya buat untuk data untuk menampilkan datanya menggunakan Ajax gitu ya. Kita akan tes juga gitu. Nah, kalau saya kan sering menggunakan
data real time ini untuk data tracking ya, GPS tracking gitu, itu lebih enak gitu pakai Node.js. Dulu awal-awal sih pakai kayak apa namanya tuh, kalau GPS tracking itu kan pakai TCP/IP ya gitu, pakai TCP/IP, UDP gitu. Nah itu menggunakan soket TCP ya, biasanya menggunakan, kalau aplikasinya itu saya menggunakan sysap gitu untuk receive datanya, dan aplikasi itu ditaruh di server gitu. Nah setelah banyak kesini Node.js gitu ya, jadi untuk kita bikin aplikasi mengirim data gitu ya dari aplikasi kita dari mobile itu, kebanyakan saya menggunakan ini gitu ya, menggunakan Node.js ini. Oke ya, sudah terinstall. Nah ini kita, teman-teman bebas ya mau pakai IS6, jadi tinggal diturunkan aja. Coba saya pakai IS6. Nah web server kita karena akan ngejalanin webpacknya lokal, jadi nanti langsung dijalanin, ada servernya gitu, kita yes aja. Kemudian creation, ini kita buat indeks HTML-nya ya, nggak apa-apa kita buat saja ya. Jadi kalau butuh bisa kita pindahin. Ini kalau aplikasinya nanti PWA apa enggak gitu kan, kalau kalian butuh PWA bisa di yes aja ya, biasanya dia akan menginstalkan Bootstrap gitu. Di sini CSS only aja karena mungkin ada sedikit nanti kita untuk mempercantik tampilan ya menggunakan CSS nya. Lalu ya yes aja lah gitu. Nah ini boleh di yes aja, nggak apa-apa ya. Clear ya. Nah kita tunggu lagi. Nah ini ada pilihan ya, kalau teman-teman pakai npm pilih yang npm, kalau yang pilih yang yarn ya. Saya pilih npm aja. Dia generate pakai JSON juga ya, nggak apa-apa deh, yes aja. Nah ini ada YNAXDH gitu ya, ini pilih Y aja, override, oke, enter aja ya biar ditimpa gitu. Jadi tadi nggak perlu melakukan inisialisasi berarti ya kalau kayak gitu. Oke, kita tunggu ya beberapa saat. Dia akan melakukan konfigurasi file ya. Kenapa cara seperti ini ya, biar kita nggak banyak ngetik di webpack config-nya ya gitu, nggak terlalu banyak setting-setting di webpack config-nya. Jadi dia udah otomatis nyediain konfigurasi di webpack config-nya itu. Jadi tinggal kita ngejalanin aja gitu ya. Ada beberapa nanti mungkin kalau kita butuh penambahan baru ya kita tambahin gitu, cuman nggak kita ngetik bikin konfigurasi dari awal gitu. Ini enaknya pakai webpack config ini, enaknya itu ya pakai ini npx webpack init ya, perintahnya itu. Oke, sudah jadi ya. Coba akan kita masuk ke Visual Studio. Nah teman-teman juga silakan persiapkan Visual Studio-nya ya. Di sini saya akan membuat codingnya menggunakan IDE di Visual Studio. Oke, kita akan masuk ke Visual Studio-nya. Ini mungkin nanti saya akan bagi dua part gitu,
karena kalau 1 part kayaknya kepanjangan. Nah ini sudah masuk ya, komputernya agak lambat nih. Harap bersabar sebentar. Nah sambil ini kita akan buka kita close aja lah. Kita akan buka soket IO ya. Nah ini teman-teman bisa buka di sini. Ada untuk server ya, atau bisa juga di sampel dokumentasi bisa ya. Ini ada kan instalasinya, inisialisasi kayak gini-gini. Nanti kita akan install soket IO nya. Ini select saja, terus kemudian copy ya. Lama juga nih. Oke, sudah masuk ya. Ini coba kita install di sini saja. Kita lakukan instalasi untuk soket IO nya. Sudah terinstall. Lalu kemudian kita akan membuat coding untuk membuat servernya ya. Jadi bisa dikatakan kita kayak membuat aplikasi chatting gitu ya. Cuman ini data yang dikirimnya itu dari handphone nantinya. Gitu. Dia hanya nggak dua arah gitu ya. Jadi ada data posisi, perubahan posisi langsung kirim gitu. Ada perubahan posisi langsung dikirim. Atau nanti kita akan kirim datanya per sekian detik gitu. Atau setiap dapat posisi GPS bisa juga. Nah ini jadi teman-teman bisa seperti ini ya. Kita akan coba inisialisasi untuk servernya. Saya akan gunakan yang atas nih. Nah di sini ada source kan ya, ada index, ini ada hello world. Kita rubah saja di sini. Lalu di sini ada bolehlah ya. Nah di sini akan kita coba soket ya, ketik soket, terus emit. Jadi untuk ngirim data itu kita kasih emit, terus key-nya apa, misalkan message ya. Itu tes. Ini jadi pada saat ada klien yang connect ya, ada klien yang connect dengan server ini, kita akan kasih dia komentar gini, welcome gitu. Lalu kita akan buat listeningnya di port 3000 ya. Server listeningnya kita pakai portnya 3000 saja. Nah ini server
ini kita harus aktifkan course-nya nih. Biasanya dia kalau nggak diaktifin nih akan course-nya ini jadi error nih gitu. Nanti taruhlah kita akan buat nanti di aplikasi kliennya di localhost ya, atau di sini juga bisa localhost spotnya berapa lah gitu, misalkan 8081 gitu. Nah ini kita akan coba akan coba kita tes datanya ya, yang tadi nih kita tes. Datanya ini kita coba untuk ini ya, kita coba dulu saja untuk tes datanya. Taruh di sini, taruh data aja. Ini harus ya di komen. Lalu kemudian pada saat dia connect ya, atau kita buat aja ya, karena ini untuk dummy, kita buat per detik nih gitu. Buat per detik soket emit misalkan lokasi. Nah datanya yang mana? Datanya yang ini, data ini ya. Jadi ceritanya ini ada data posisi ini, itu akan dikirim ke klien dalam waktu 1 detik sekali gitu. Nah kalau nanti data yang dikirimnya dari mobile ya, dari handphone, nanti kita akan membuat fungsi yang terpisah ya, tapi ini kita akan ujikan dulu ya. Kita akan buat untuk simulasinya dulu, kemudian di sini juga saya akan membuat aplikasi mapnya ya, taruhlah map gitu ya, untuk di kliennya. Nah, sekalian aja di sini nih. Bikin judulnya aplikasi lacak HP gitu ya. Ini dibuang saja. Nah ini karena kita nanti akan menampilkan peta ya, jadi di sini ya kita buat deh nanti map kelasnya ya, taruh aja map kanvas gitu. Kemudian di sini ID-nya kita kasih map. Ini kontainer untuk target dari map nanti ya di open layernya. Oke, segini ya. Ini supaya tampilan petanya nanti agak lebar gitu. Kita tentukan dulu di sini menggunakan CSS ya. Langsung aja ketikkan di sini stylenya. Jadi di sini map canvas gitu. Ini displaynya kita buat block, positionnya absolute ya. Kemudian weight-nya kita ya 99% deh.
height-nya juga kita buat aja 80%. Paddingnya 0 aja, marginnya juga 0 saja. Oke. Kita lanjut dengan membuat aplikasi untuk mapnya nih. Karena di sini saya menggunakan OpenLayer, teman-teman silakan install dulu OpenLayer-nya. Bisa langsung di sini ya, atau di terminal ini juga bisa. Kalau mau langsung sekalian di sini juga bisa nih. Jadi saya npm install OL. Kita tunggu ya proses instalasinya. Ya sambil ngopi-ngopi lah teman-teman ya. Jadi bisa sambil belajar ya, kita belajar bareng lah. Saya juga tidak ahli-ahli banget gitu ya, tapi sedikit tahu tentang ilmu kayak gini ya, cobalah kita berbagi untuk teman-teman. Siapa tahu nanti bermanfaat ya buat di tugas kuliah atau di pekerjaan gitu ya, atau di bisnisnya gitu. Oke, sudah selesai. Kita akan coba ke source ya, akan coba kita monitor, kita jalanin dulu ininya ya, aplikasi servernya nih. Dia langsung oke. Kita bikin konsol aja nih. Welcome. Node index di luar ya, apa ininya harus di luar kali ini, dia nggak kebaca. Oke deh, saya keluarin aja deh. Dia langsung, oh iya, malas sih kalau ngetik-ngetik, biar langsung dia baca aja nih. Kok suruh, sorry teman-teman, sorry deh, malah hilang ya, sorry. Oh sorry, salah. Ini untuk di sini nih. Nih teman-teman bisa tambahkan di sini ya, taruhlah MSC gitu, message maksudnya. Di sini kita welcome. Nah, kan harusnya ada gini nih. Nah, berarti ini udah jalan ya. Jadi kalau ada data nih, misalkan di sini lokal, lokal konsol, ini data terkirim gitu. Nah, ini kita coba seperti ini dulu ya datanya, lalu kemudian kita akan coba buat aplikasi untuk di map kliennya ya. Di sini tadi kita matiin saja dulu, OpenLayer-nya sudah kita install ya.
Karena kita sudah menggunakan webpack untuk JavaScript buildernya, nah kita akan rubah di sini entry-nya menjadi map ya. Ya nggak dirubah lagi juga nggak apa-apa, map saja ya, nanti map.js. Kemudian kita install juga HTML webpack pluginnya nih, sudah ada ya. Kita arahkan ke indeks HTML yang ini. Sudah. Lalu kemudian kita cek dulu di package JSON-nya. Ini untuk build-nya ya. Ini kalau kita nanti nge-build dalam mode development gitu. Oke ya. Nah, ini untuk kita nanti untuk server live-nya nih. Kita coba saja buat di sini. Saya menggunakan kelas aja ya. Export default-nya misalkan my map deh gitu ya. Konstruktornya lalu kemudian di sini kita buat var view ya. View nih. Lalu kemudian kita di sini tentukan projection-nya. Saya menggunakan APSD. Ini sudah dibahas ya sebelum-sebelumnya nih. 3857. Lalu kemudian saya juga akan memposisikan ya, nanti petanya itu taruhlah daerah-daerah Jakarta gitu. Itu kita coba buat center ya. Centernya akan kita ngambil dari data lintang bujur ya, dari longitude latitude from ini 106 taruhlah 7 gitu ya. Lalu kemudian kita zoomnya kasih aja di 10. Oke ya. Nah, kemudian kita lanjut, kita membuat variabel mapnya ya. Nah, di sini kita kontainernya targetnya ke map tadi ya. Kita bikin kontainer map di sini. Lalu kemudian kita view-nya juga kita arahin ke atas. Yang tadi saya sudah bikin ya. Lalu kemudian di sini ada kontainer, view sama layers ya. Kita layersnya buat base map ya, base map layernya kita akan pakai yang OSM aja. New tile layer. Di sini kita akan buat source-nya ya. Source-nya dari OSM. Kadang nggak mau ini dia. Tuh. Kadang nggak otomatis muncul. Nggak apa-apa, jangan khawatir ya. Kita import saja di sini OSM from source ya. OSM. Oke. Nah, teman-teman, setelah ini ya kita akan tes saja dulu ya. Tapi sebelumnya kita akan buat variabel sini new map. Kita akan manggil class map ini ya. Dan kemudian kita akan coba generate npm run
build depth ya. Sorry, kurang. Kita tunggu beberapa saat ya. Nanti di sini akan ada folder disk kalau dia berhasil. Agak lama nih. Kalau npm tuh agak kalau webpack tuh agak lama emang. Ada yang baru itu pakai fit ya. Saya lebih suka pakai, ya suka sih dengan fit tapi belum terbiasa gitu. Dia lebih kencang, lebih cepat gitu ya prosesnya itu. Jadi teman-teman bisa menggali ya atau mempelajari lebih dalam tentang fit kalau ingin beralih dari webpack ini. Nah, ini saya dapatkan seperti ini ya, dan dia sudah langsung tergenerate nih jadi main.js. Nah, ntar dulu main.js nya oke ya. Nah, sekarang saatnya kita akan menampilkan aplikasi kliennya. Sorry, sebelum itu di sini kita belum menambahkan CSS dari OpenLayer mapnya ini, dari OpenLayer ini nanti agak nggak manis gitu ya tampilannya. Jadi memang CSS ini untuk mempermanis. Ini kita generate lagi, tadi ketinggalan, lupa. Kita tunggu beberapa saat. Oh iya, ini kita belum konekin ya, kita belum ngonekin ke soketnya. Nah, buat teman-teman, jadi di sini tadi mana? Ini kan, ini untuk servernya nih. Untuk servernya, nanti di klien juga teman-teman harus buat soket kliennya ya. Di sini taruhlah data receiver. Gitu ya, gitu. Nah, ini teman-teman harus install WebSocket kliennya. Coba di sini ada kok klien. Nah, instalasinya. Ini kalau suara saya agak serak-serak, dinikmati saja ya teman-teman ya, karena agak lagi kayak kurang enak gitu. Nah, ini soket kliennya, jadi kita installkan di sini. Tadi belum kita install nih. Lalu kemudian kita lihat lagi konfigurasinya untuk di klien. Inisialisasinya seperti ini. Nah, ini teman-teman ya, import dulu ke dalam project teman-teman sini. Terus dipanggil dulu, kemudian ini kalau nanti domainnya berbeda ya, saya pakai ini aja nih. Itu saya coba di sini itu. Ini dia kan tadi dibuat di berapa, port 3000 ya, localhost port 3000. nih. Jadi kita akan tembakin ke server ini ya. Ke sini kita akan tembakin. Nah, ini dia akan menerima data dari klien yang portnya berapa ya nih ya?
Coba kita lihatnya, ini kan ada servernya nih ya, deep servernya localhost. Coba aja nanti di berapa nih, npm run serve ya. Dia akan berjalan di port berapa nih, ini 8081. Nah kan langsung ya, langsung dia tampil. Sebentar, kita akan betul 8081 sudah ya. Coba kita lihat nih, langsung tampil. Oh ke bawah, terlalu bawah ya, saya tadi kasih berapa nih ya. Santai saja ya teman-teman ya, kita nikmati saja codingannya ya, nggak usah terburu-buru. Iya kan kalau ngoding sambil ngopi tuh enak gitu. Saya terbiasa dengan kopi hitam tanpa gula, itu lebih mantap ya, dan menghindari gulanya itu loh. Oke ya, ini sudah tampil, itu ada. Coba kita lihat di inspect dulu. Harusnya ada kata-kata selamat datang. Nah, kalau belum berarti belum kita konekin. Oke ya. Nah untuk apa, latihan selanjutnya, jadi bisa dilihat di sini nih. Ini servernya, yang bagian kliennya. Ini sudah 3000. Oh sorry, kita belum mengaktifkan servernya. Nah, saya pakai ini aja dari sini, node ya. Belum aktif di terminalnya, biar enggak kepake sama ini, jadi di luar aja. Jadi servernya sudah kita aktifkan, kemudian aplikasi mapnya juga sudah aktif ya, sudah muncul seperti ini. Lalu kemudian kita akan konekin. Nah karena kita belum kita panggil di sini, kita panggil aja di konstruktornya data receive gitu. Nah dia akan connect ke server. Welcome. Ini harusnya yang servernya itu listening gitu ya, listening port 3000. Nah, data terkirim gitu. Jadi ketika connect, terus dari server itu akan mengirim data ke klien. Nah ini kan disconnected tadi. Nah, coba di sini akan saya buka lagi, buat lagi di sini socket ya, on connection.
Coba lihat dulu ya. Oh, langsung ya. Nah, saya tadi buat key-nya ini lokasi ya. Lokasi. Jadi ketika sudah connect gitu ya, terus kemudian kita masukin key-nya di lokasi, ini kita akan menerima data. Berarti saya pakai arrow function ya. Lalu kemudian kita tes di sini console msg. Oke ya, ini servernya kan masih aktif tuh, masih ngirim itu. Terus kemudian nah, mantap kan, jadi per 1 detik sekali dia akan ngirim posisi ini klien. Jadi pada saatnya nanti ya, pada prakteknya ini data ini data dari handphone gitu. Jadi setiap ada data dari GPS langsung dikirim ke server. Nah, server itu langsung ngedeliver ke klien gitu. Jadi nggak delay ya gitu. Dia langsung ngirim ke klien ini dan langsung ditampilin. Nah, sekarang kita tugasnya adalah menampilkan posisinya. Ini kan belum tahu nih, belum tahu posisinya di mana gitu, koordinatnya. Oke, kita lanjut dengan menampilkan posisinya. Wah, ini kayaknya kelamaan ya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, ikuti saja. Nah, sekarang kita akan membuat satu buah layer lagi ya, tapi dalam bentuk vector layer ya, mau di bawah mau di atas boleh ya. Saya coba buat di sini aja. Kita buat, takutnya nanti dipakai ya. Ini takutnya dipakai di function lain, jadi kita bikin seperti ini. Yes, apa ya, marker layer gitu. Ya, titik gitu ya. Sorry, new ininya, sorry, kita buat source nya dulu, marker source. Dengan new apa ya, vector source nih, karena kita akan menggunakan vektor ini ya, objeknya. Kemudian di sini kita akan membuat marker layer ya. Ini kita akan membuat layernya, kemudian new vector layer, benar ya, vector layer. Lalu kemudian kita akan kasih deh namanya marker. Lalu kemudian kita akan buat source-nya dari saya suka ingat PHP terus nih, marker source. Kemudian kita set juga visible-nya yang true ya. Lalu kemudian jet index-nya kita taruh aja di atasnya ya, di atas base map-nya taruh aja 1. Oke, ini sudah cukup ya untuk layernya. Lalu kemudian kita add ke map ya, map add layer itu. Kenapa PHP-nya ke bawah-bawah aja? Marker layer. Oke ya. Lalu kemudian ya, setelah kita add, ini belum tampil nih. Jadi kita buat layernya dulu ya, tapi belum menampilkan titik objeknya. Nah, sekarang kita akan menampilkan objeknya. Di sini kita akan membuat sebuah
data vektor ya, data fitur gitu yang akan kita tambahkan ke layer ini ya, ke marker layer ini. Jadi kita akan tambahkan ke marker layer itu nantinya. Nah, di sini boleh dibuatnya di sini ya. Taruh, kita buat variabel misalkan marker gitu ya, fiturnya. Kemudian di sini kita buat fitur. Gitu. Nah, fiturnya ini di dalamnya kita membuat, karena yang akan kita tampilkan adalah poin ya, titik. Ya, kita poin. Lalu kemudian koordinatnya. Ini kan kita koordinatnya nih longitude latitude ya. Sementara petanya itu menggunakan web Mercator. Artinya itu koordinat nggak nyambung gitu. Supaya nyambung gimana? Kita transform dulu istilahnya itu. Kita transform dulu dari koordinat longitude latitude itu ke dalam koordinat yang kodenya ini nih 3857 ya. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja, kita langsung dari from longitude latitude gini ya, kita langsung situ aja. Ini MSG long ya, MSG lat gitu. Nah, kemudian marker ini akan kita tambahkan ke source-nya ini, marker source ya. Karena source-nya ini kan marker layer ini ngambil source-nya dari marker source ini. Jadi kita akan tambahkan di source ini. Kenapa nggak di marker ini gitu? Ya bisa saja, tapi kalian harus ngetiknya seperti ini nih. Ya, kalian harus ngetiknya seperti ini, get source ya. Ini add fitur gitu, marker. Nah, sekarang bandingin dengan ini, kan lebih pendek gitu ya. Kalau saya sih ya lebih singkat, kalau ngoding tuh lebih enak gitu, marker. Terserah teman-teman yang sukanya yang mana ya gitu. Kalau saya saranin yang ini gitu, untuk mempersingkat codingan. Nah, ini kan ketika di add itu dia akan numpuk nanti datanya. Makanya kita ya di sini kasusnya kita clear aja deh gitu ya. Kita clear saja. Jadi datanya supaya tidak numpuk. Nggak tahu nih udah bisa tampil nggak ya. Oh, sorry. Ini belum ada apa-apanya nih. Karena kita belum setting stylenya. Gitu. Jadi belum terlihat. Nah, si style markernya itu nggak kelihatan. Nah, itu harus kita setting dulu ya. Di sini kita buat style itu new style. Lalu kemudian kita di sini ada namanya image. Nah, image ini kita kasih circle deh. Circle. Nah, ini circle-nya itu ada dua, ada di geom ya. Jadi circle geometri ada dalam circle style. Nah, karena nggak muncul, kita akan buat di sini. Import ya. Circle. Kita tulis aja gini, circle. Kita definisikan lagi. Circle style ya. From style. Ya.
Nah, gitu. Ya, kita akan gunakan yang ini tuh. Nah, di sini kita akan kasih fill-nya. Fill. Kok fill-nya nggak muncul ya? Circle style radius. Oh, salah. Ini circle. Ampun dah. Fill. Nah, kita kasih new fill. Nah, kita kasih colornya biar mencolok red gitu ya. Lalu kemudian teman-teman kasih radiusnya kasih aja 10. Terus kalau misalkan teman-teman mau ngasih stroke-nya new stroke, terus colornya misalkan white itu ya. Lalu kemudian tebalnya white nya 4 deh gitu. Oke ya, ini stylenya sudah, harusnya sih sudah bisa tampil. Come on. Coba kita ambil dulu gini deh, long. Oh iya, 3000 bener udah connect. Nah ini kan udah. Sebentar ya teman-teman ya. Biasa kalau ngoding itu kadang ngerasa sudah bener tapi belum muncul gitu. Bener kan? Oh itu. Oh tak. Salah teman-teman. Train. Nah kan muncul. Ntar kok agak berat gitu ya. Ini kedengaran nggak ya suara saya ya? Kalau nggak kurang kedengaran, nanti diperbesar aja volumenya. Nah ini nih. Jadi ininya deh saya kebawahin dikit deh ya, 65 gitu. Nah ini lokasinya posisinya sudah terlihat ya. Jadi seperti itu. Nah nanti konsepnya nggak jauh beda gitu. Tinggal nanti kita akan buat aplikasi untuk di Androidnya. Nah ini teman-teman bisa nanti diaplikasikan ya ke project teman-teman ya. Itu ini kalau misalkan nih saya rubah ya. Ini kan di sini nih. Saya akan rubah geser ke sini dari servernya. Kan punya nih datanya ya seperti ini. Kita akan rubah ke 8 aja. Oh.
ya harus connect lagi sebentar. Oh ya, save. Ini agak lemot nih laptopnya. Jadi intinya gitu, kalau kita nanti rubah nih ya, di sini kita rubah posisinya gitu, dia akan otomatis bergeser, dia akan nambah ya minus sekian gitu, dia akan ke sini nih, akan geser ke sini, minus lah 106 akan nambah ke sini gitu. Kalau makin besar maka akan makin ke kanan. Nah, mantap ya teman-teman ya, bisa teman-teman dicoba nanti ya gitu untuk pembuatan aplikasinya yang server sama web kliennya. Jadi ini nanti bisa diimplementasikan ke aplikasi teman-teman yang sudah ada autentikasinya gitu ya. Jadi misalkan butuh untuk ngelacak apa kayak gitu ya, yang alatnya terhubung ke sini ya dari Android gitu, itu bisa. Ini real time ya, jadi data yang ditampilkan di sini real time. Ketika di di HP-nya berubah posisinya gitu, dia akan langsung berubah, langsung terkirim. Sudah nih ya, coba saya kasih 7 deh biar kelihatan banget ya. Harusnya sih nggak nge-refresh nih. Tapi nyatanya nggak connect. Starting, coba kita refresh. Nanti pas pada saat implementasinya ya, dia nggak harus refresh gini. Kemana? Oh, dia belum connect. Pokoknya setiap ada perubahan nanti dia akan berubah posisinya gitu. Ini terjadi nge-lag nih laptop saya nih. Oh, karena gini. Karena ini kan saya pakai live gitu ya. Servernya dia kalau ada perubahan di sini itu dia akan langsung berubah. Sekarang kan udah. Terus servernya coba kita restart. Kemana ya, kejauhan banget. Oh, jauh banget. Bukan pindah ya. Ya buat memperlihatkan aja ke teman-teman kalau apa perpindahannya signifikan kayak gitu kan lebih kelihatan ya. Saya kembaliin lagi. Nah, kan gitu. Langsung dipindah tuh. Asik kan? Woi, keren. Daripada kita nungguin gitu. Pindah lagi coba. Tuh. Itu. Ya. Mantap teman-teman. Silahkan dicoba dulu ya. Sebelum saya melanjutkan ke aplikasi Androidnya gitu. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Jadi kita akan coba ulangi lagi. Yang pertama ya, kesimpulannya nih. Yang pertama teman-teman harus menyiapkan mana nih tadi kita lihat. Nih. Teman-teman harus persiapkan ini nih. Kalau belum punya npm-nya ya siapkan dulu npm-nya ya. Terus Node.js-nya. Jadi install juga Node.js-nya. Terus kemudian untuk JavaScript builder-nya saya menggunakan Webpack ya. Terus kemudian untuk WebSocket-nya menggunakan Socket.io untuk di server, dan untuk di kliennya menggunakan Socket.io client. Dan kemudian untuk di map kliennya ya, saya menggunakan OpenLayers ya, sama JavaScript plus WebSocket yang tadi itu Socket.io kliennya.
Nah, setelah ini semua disiapkan oleh teman-teman ya, gitu. Kemudian jangan lupa juga nih format datanya sudah disiapkan gitu. Yang mau dibuat, nah, teman-teman baru beraksi gitu, membuat codingan seperti ini. Setelah melewati konfigurasi yang tadi saya sampaikan. Jadi teman-teman bisa nanti di playback lagi ya. Itu untuk konfigurasinya. Dan hasil akhirnya jadi seperti ini. Ini ada aplikasi servernya, kemudian ada aplikasi kliennya gitu. Aplikasi server ini dia menggunakan portnya 3000 ya. Dan di sini course-nya kita aktifkan gitu supaya tidak error ya. Supaya tidak terjadi cross domain gitu. Nah, ini kita akan terima dari sini, dari si klien ini nih, kan nembak ya nanti ke server. Nah, di sini kita akan tujukan ke ke URL si servernya. Nah, teman-teman seperti ini ya konfigurasinya. Terus buat dulu nanti untuk mapnya ya, kemudian buat layernya, lalu kemudian konfigurasi untuk receive datanya ya seperti ini, lalu kemudian tampilkan di map ya posisinya, karena ini kan sudah objek gitu, dia bisa langsung kita ambil datanya dari message ini, itu latitude. Nah, terus kemudian untuk apa, tadi kan ada speed ya, ada altitude gitu, ada heading. Nah, itu nanti kalau misalkan teman-teman mau dibuat lebih detail lagi nih, dari titik ini dia muter gitu arahnya gitu, itu menggunakan headingnya gitu untuk derajatnya ya, arah derajatnya itu. Kemudian kalau misalkan untuk melihat ketinggian gitu, informasi ketinggiannya teman-teman bisa ngambil tadi yang altitude itu. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Silahkan teman-teman dicoba-coba dulu, dan kalau misalkan video saya ini berkenan buat teman-teman ya dan bermanfaat, saya ucapkan selamat mencoba dan semoga sukses terus, sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Kalau ada salah-salah kata dari saya ya, itu murni dari saya. Kalau ada manfaatnya, itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat, dan sekian saya sampaikan ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.